wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik anak-anak kelas 4 semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Dan hari ini fokus kita adalah belajar tentang KPK. Ya, KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Baik anak-anak, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan KPK, ya, atau permasalahan dalam sehari-hari yang berhubungan dengan KPK. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kita tidak lama-lama lagi untuk belajarnya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan KPK itu ada beberapa cara. Silahkan kalian nanti pilih ya cara yang menurut kalian paling mudah ya dan paling cepat. Oke, KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Kenapa terkecil? Berarti kita ambil yang paling dekat ya dengan soalnya. Oke, cara yang pertama untuk menyelesaikan KPK, yang pertama bisa menggunakan yang namanya garis bilangan. Ya, garis bilangan. Ya, misalnya tentukan KPK dari 2 dan 4 misalnya. Ya, tentukan KPK dari 2 dan 4. Baik, kita buat garis bilangannya dulu. Ya, garis bilangannya dulu. 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Oke, kita cari yang 2 dulu ya, yang 2 berarti macetnya 2 ya, 2. Oke, jalannya 2. Kemudian yang 4, ini 2 sudah. Sekarang kita cari yang 4 lompatnya 4 nah, dan seterusnya ya. Nah, ternyata ketemunya di sini. Nah, berarti jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah, jadi KPK-nya adalah 4. Oke, ini cara yang pertama ya, menggunakan garis bilangan. Gampang sekali ya, menggunakan garis bilangan. Baik, kita hapus ya. Sudah paham kan? Insya Allah sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke cara berikutnya. Ya, baik. Cara yang kedua yaitu dengan lompat katak. Nah, lompat katak ya, namanya lompat katak. Oke, misalnya tentukan KPK dari 3 dan 6 misalnya. Ya, 3 dan 6. Tentukan KPK dari 3 dan 6. Baik, kita buat kelipatan atau perkalian atau lompat katak dari 3 dulu ya. 3. Kita cari kelipatan dari 3 atau perkalian 3 atau lompat katak dari 3. Berapa 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Kemudian 6, kemudian 12, kemudian 18,
18, 24, 30, 36, kemudian 42, 48 dan seterusnya. Nah, di mana KPK-nya? KPK-nya adalah yang terkecil. Berarti yang namanya yang terkecil berarti paling dekat dari nih ya. Dari soal yang kita mulai, yang paling dekat mana angka yang sama dan yang paling dekat. Yang paling dekat adalah 6. Nah, berarti KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Boleh nggak ditambahin 12? Boleh. Dan seterusnya. Tapi yang pertama KPK-nya yang terkecil adalah 6. Oke, cara yang kedua, lompat kata. Ya, gampang ya, insya Allah bisa semua. Sangat gampang sekali caranya dengan cara lompat kata. Tapi ingat, kalian harus bisa perkalian ya. Oke, berikutnya cara yang ketiga ya. Ini lompat kata sudah paham ya. Caranya gampang, tinggal disusun aja perkaliannya. Kemudian cari angka yang paling dekat dengan soalnya. Kita mulainya dari mana? Yang paling dekat dan yang sama itu berarti jawabannya. Oke? Sip. Kita lanjut ya. Yang cara yang ketiga. Cara yang ketiga untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan KPK adalah cara yang ketiga adalah pohon faktor. Pohon faktor namanya ya. Oke. Untuk mengerjakan pohon faktor perlu pengertian yang cukup ya. Jadi tolong dipahami bagaimana caranya menentukan KPK dari pohon faktor. Oke, misalnya tentukan KPK dari 10 dan 12 misalnya ya. Tentukan KPK dari 10 dan 12. Kita kerjakan satu dulu ya. Ingat, untuk mengerjakan ini kalian harus ingat yang namanya bilangan prima kemarin ya. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Itu pembaginya ya. Baik, kita masuk ke yang pertama, pohon faktor yang pertama dari 10. 10 adalah bilangan genap, maka bilangan prima yang digunakan adalah 2 ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 10 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 5. Sekarang kita cari yang kedua ya. Angka yang kedua adalah 12. 12 angka genap, maka pembaginya juga 2. Masih genap maka 2. Ini 3. Sudah bilangan prima semua, maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 ya. 2 oke, 2 pangkat 2 dikali 3. Bagaimana cara menentukan KPK-nya setelah kita mengetahui ini? Setelah kita mengetahui ini, cara menentukan KPK-nya ya, KPK-nya adalah semua bilangan yang berbeda dikalikan. Ingat, yang pertama, semua bilangan yang berbeda dikalikan. Kemudian kalau ada yang sama, maka ambil pangkat yang paling besar. Kalau pangkatnya sama, ambil salah satunya. Baik, kita urutkan ya. 2, ini 2 pangkat 2, berarti kita ambil yang paling besar. Berarti 2 pangkat 2. Angka yang berbeda mana lagi? 3. 3 juga berbeda. Kemudian 5 juga berbeda. Ya. Nah, baru kita tentukan. 2 kali 2 sama dengan 4. Dikali 3 dikali 5.
4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi KPK dari 10 dan 12 adalah 60. Ya, jadi KPK dari 10 dan 12 sama dengan 60. Ingat, untuk menentukan KPK harus ditulis dulu faktorisasi prima dari pohon faktornya. Kemudian tentukan ya bilangan-bilangan yang berbeda. Kalau ada yang sama, maka ambil pangkat yang paling besar. Kalau pangkatnya sama, ambil salah satu pangkatnya yang berpangkat ya. Ingat, semua bilangan yang berbeda dikalikan. Oke, itu untuk KPK menggunakan pohon faktor. Oke. Baik, sudah paham ya kira-kira untuk menentukan pohon faktor menggunakan ya KPK menggunakan pohon faktor ya. Baik, sekarang kita lanjut ke cara yang keempat ya. Cara yang keempat. Baik, kita cari belajar dengan cara yang keempat untuk menentukan KPK. Yang keempat adalah dengan cara tabel ya, dengan cara tabel. Baik, misalnya sebuah soal tentukan KPK dari 15 dan 25 misalnya. Ya, tentukan KPK dari 15 dan 25. Kita menggunakan cara tabel. Masih menggunakan bilangan prima ya. Tentu harus diingat semua bilangan primanya ya. Prima. Baik, kita cari dulu satu. Yang pertama adalah 15 dengan cara tabel. Kalau tadi pohon faktor pembaginya ada di sebelah kiri, kalau tabel ada di sebelah kanan. Ya, 15 dibagi 2 nggak bisa, berarti kita ambil 3 ya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 5 dibagi berapa? Harus sampai 1 ya, di belakang sampai 1. Berarti pembaginya adalah 5 ya. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya, kita tulis faktorisasi primanya ya, berarti 3 dikali 5 dikali 1, atau boleh juga ditulis 3 dikali 5 saja ya. 3 dikali 5 saja. Berikutnya yang kedua, kita cari dulu menggunakan tabel 25. 25 juga bilangan ganjil, jadi kemungkinan bilangan prima yang digunakan adalah ganjil. 2 tidak bisa, 3 juga tidak bisa, berarti yang memungkinkan adalah 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5 ya. Kemudian 5 dibagi berapa sehingga menjadi 1, maka dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Oke, faktorisasi prima dari 25 adalah 5 dikali 5 dikali 1, atau boleh ditulis 5 dikali 5 saja. Baik, bagaimana cara menentukan KPK-nya? Menentukan KPK-nya seperti tadi, sama ya. Semua bilangan yang berbeda harus dikalikan. Kalau ada bilangan yang sama, ambil salah satunya. Kalau sama-sama berpangkat, ambil yang pangkatnya paling besar. Kalau pangkatnya sama, ambil salah satunya ya. Kalau ada yang berpangkat dan tidak berpangkat, ambil yang paling berpangkatnya. Ambil yang berpangkatnya. Yang berbeda adalah angka 3. Di sini angka 3 nggak ada, di sini ada, di sini tidak ada, berarti ambil 3 dikali di sini sama-sama 5. Ya, 5 kali 5 boleh ditulis 5 pangkat 2. Nah, ini 5 tanpa berpangkat, ini 5 berpangkat, maka ambil yang 5 berpangkat ya. Jadi kita cari berapa sih KPK-nya dari 15 dan 25.
Maka 3 dikali 25 berapa? 75. Jadi KPK-nya dari 15 dan 25 adalah 75. Oke? Ya. Oke, mudah-mudahan paham semua ya. Caranya ada 4. Yang pertama tadi adalah menggunakan garis bilangan, yang kedua lompat katak, yang ketiga pohon faktor, yang ketiga adalah tabel. Silahkan kalian pilih cara yang paling mudah menurut kalian ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan nanti. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan menjadi anak yang sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.